Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jika Ia berkehendak dalam menciptakan segala sesuatu, hanya mengucapkan kalimat kun, maka terjadilah sesuatu tersebut. Itulah salah satu kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membutuhkan bantuan siapapun, tidak membutuhkan waktu yang lama, dalam sekejap akan jadi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pencipta dan Maha Berkehendak tanpa ada seorang pun yang mampu mengaturnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan betapa mudahnya baginya untuk menciptakan sesuatu dalam surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Di dalam surah Yasin ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa alam semesta ini, bumi, langit, dan segala isinya adalah ciptaannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, semua kekuasaan ada di tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Di dalam ayat 82 dalam surah Yasin ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, termasuk untuk kekayaan dan keinginan-keinginan Anda agar segera terwujud. Dan hanya sedikit orang yang tahu tentang rahasia mengamalkan ayat 82 ini di dalam surah Yasin. Mintalah hanya kepada Allah, jangan pernah ragu untuk meminta kepadanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki alam semesta ini, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu kepada kita. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada benda-benda keramat, jangan minta kepada jin. Yakinlah hanya Allah yang dapat menolongmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimanakah caranya untuk mengamalkan surah Yasin ayat 82 ini? Yaitu untuk meminta sesuatu kepada Allah, akan tetapi ingatlah jangan berlebihan dan jangan melampaui batas. Caranya hanya dengan menyentuh ataupun menunjuk apa yang kita inginkan, atau membatin pada hati kita apa keinginan kita. Tetapi sebelum membaca ayat ini, yaitu ayat idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ini, sebelumnya yaitu sholat hajat terlebih dahulu sebanyak 2 rakaat. Kemudian setelah sholat hajat membaca bismillah sebanyak 113 kali. Kenapa 113 kali? Karena sesuai dengan surah yang ada di dalam Al-Quran, tetapi ada satu surat yang tidak dimulai dengan bismillah, yaitu surat At-Taubah. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, lanjutkan dengan membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Sholawatnya yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian carilah apa yang Anda kehendaki. Misalnya Anda kepingin mobil atau motor, Anda misal
ke tempat penjualan motor atau mobil, kemudian Anda sentuh dengan membaca idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kemudian Anda sebut hajat Anda, misalnya, ya Allah, semoga mobil ini segera menjadi milikku. Kemudian dilanjut fayakun. Apabila cukup di batin atau disebutkan di dalam hati hajatnya, yaitu setelah Anda sholat hajat 2 rakaat, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113, kemudian dilanjut dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 1000 kali, kemudian baca surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kemudian Anda batin, Anda sebutkan hajat Anda dalam hati, misalnya, ya Allah, semoga saya segera memiliki rumah sendiri. Kemudian dilanjut dengan fayakun. Seperti itu untuk tata cara yang Anda tidak sempat untuk menunjuk atau menyentuh sesuatu yang Anda inginkan. Dengan seyakin-yakinnya, dengan hakul yakin, insya Allah akan segera mengabulkan atau mengijabahi apa yang Anda inginkan. Karena ayat 82 pada surah Yasin ini sangat ampuh untuk mewujudkan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Tetapi harus ingat, sesuaikan dengan amal ibadahmu atau dengan tingkat amalanmu. Lihat ibadahmu kepada Allah seperti apa. Kalau minta yang besar, tentunya tingkat amalannya pun harus besar. Kenali Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu Anda susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin sesuatu, maka kuncinya adalah dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah bersholawat, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim, ataupun berbuat amallah dengan amal-amal yang soleh. Kerjakanlah perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.